Kasus penyakit demam berdarah semakin meluas. Di Sidoarjo dan Pasuruan, Jawa Timur, fogging dilakukan secara menyeluruh di tiap kecamatan sebagai antisipasi meluasnya kasus. Melonjaknya kasus demam berdarah di beberapa wilayah, seperti halnya di Sidoarjo, Jawa Timur, sejak sepekan terakhir aksi pencegahan demam berdarah melalui aksi fogging terus digencarkan di sejumlah daerah di wilayah Sidoarjo. Hampir seluruh wilayah di Kecamatan rawan demam berdarah, seperti Kecamatan Buduran Kota hingga Waru, hampir setiap hari dilakukan aksi fogging atau pengasapan untuk mencegah dan membasmi nyamuk demam berdarah. Jika sebelumnya warga terpaksa melakukan fogging mandiri, namun kini pemerintah setempat melalui Dinas Kesehatan memberikan fasilitas fogging gratis untuk daerah yang terserang DBD. Menurut data Dinas Kesehatan Sidoarjo, hingga kini tercatat ada 169 warga yang terserang demam berdarah. Sama halnya seperti di Sidoarjo, di Pasuruan puluhan rumah dilakukan fogging untuk memutus mata rantai penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Diketahui di lingkungan Gang Manggis, Kelurahan Purut Rejo, ada sebanyak 3 penderita demam berdarah dirawat di rumah sakit setempat. Mirisnya rata-rata pasien masih anak-anak dengan gejala demam tinggi, batuk, dan muncul bintik merah. Saat diperiksa, ternyata para anak-anak menderita gejala DBD. Dari data Dinkes Kota Pasuruan sudah ada 46 penderita DBD sejak bulan Januari hingga Mei. Bahkan ada 1 orang meninggal dunia akibat demam berdarah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu puluhan warga di Nganjuk, Jawa Timur resah akibat serangan wabah cikungunya. Secara tiba-tiba warga merasakan sakit pada persendian tubuhnya. Warga desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur resah dengan wabah cikungunya yang secara mendadak menyerang di desa mereka. Tiba-tiba warga demam yang kemudian disusul dengan munculnya rasa sakit pada seluruh persendian tubuh. Akibatnya mereka menjadi kesulitan untuk berjalan. Ironisnya menurut warga, kasus cikungunya ini sebenarnya telah mewabah sejak 1 bulan lalu. Setiap hari warga dari satu rumah ke rumah lainnya mengalami sakit yang sama secara bergantian. Bahkan sebagian warga kini menjalani perawatan di rumah sakit. Mungkin jam 12 aku ngelilir, bangun itu langsung terasa kaku-kakunya tuh, wah luar biasa sakitnya. Terus kemis pagi saya ke dokter, dikasih obat, kemis sore udah mulai ada perubahan. Di rumahnya Pak Wardi, beliaunya ini satu keluarga 9 orang kena semua. Desa mengusulkan untuk acara fogging, tapi untuk syaratnya kan harus ada surat dari rumah sakit atau dokter gitu. Jadi masih menunggu itu? Masih menunggu. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dan melakukan fogging untuk membasmi nyamuk penyebab cikungunya yang menyerang mereka. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, olahraga pencaksilat kian menjadi favorit warga dunia. Di Serang, Banten, sebuah padepokan pencaksilat menggelar latihan yang diikuti sejumlah warga negara asing asal Eropa. Mereka mengaku bela diri asli Indonesia ini memiliki keunikan tersendiri. Ada yang berbeda di latihan pencaksilat Sanggar Putra Panglipur di Serang, Banten. Tidak hanya warga lokal yang mengikuti latihan, namun sejumlah warga negara asing asal Eropa pun ikut bergabung. Mereka nampak antusias menyaksikan setiap gerakan pencaksilat yang diiringi tabuhan gendang. Warga negara asing ini merupakan pesilat dari Italia yang ingin mendalami pencaksilat Banten. Tak mau kalah, WNA ini kemudian menunjukkan kebolehan bermain pencaksilat dengan lihai dan cekatan. Menurut salah satu pesilat dari Italia, bela diri pencaksilat memiliki keunikan tersendiri. Saya mencoba pencaksilat koneksi tentang natur dan alamat, secara spiritual untuk saya. Sedangkan menurut Ketua Sanggar, harapan kedepannya semoga pencaksilat ini semakin digemari dan tetap lestari. Yang dipelajari ya silat itu ketika para pesilat Eropa udah belajar silat kayak gimana sih nanti nah seperti itulah nanti jadinya tahu. Kegiatan silaturahmi budaya pencaksilat dari pesilat Eropa ke Sanggar Putra Panglipur Lebak ini menjadi salah satu cara untuk membuat pencaksilat lebih mendunia.
Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melintas di Kabupaten Semarang dengan berjalan kaki, puluhan biksu tudong memasuki Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kedatangan mereka disambut meriah oleh ribuan warga, khususnya umat Buddha. Setelah berjalan kaki sejauh 50 km melintasi Kabupaten Semarang, sebanyak 44 biksu tudong memasuki Kabupaten Temanggung. Di perbatasan Kabupaten Temanggung dan Semarang, tepatnya di Dusun Jagang, Desa Kalimanggis, Kabupaten Temanggung, rombongan biksu tudong dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara ini disambut meriah ribuan warga, khususnya umat Buddha dan PJ Bupati Temanggung. Di sepanjang jalan menuju Vihara Satya Dharma Virya Kalimanggis Kaloran, umat Buddha menyambut rombongan biksu tudong dengan menaburkan bunga di sepanjang jalan yang dilintasi. Menurut salah satu biksu tudong, Biku Kamsai Sumano Mahatera, meskipun lelah selama perjalanan, namun rasa lelah terobati dengan melihat wajah-wajah ceria warga yang menyambut. Bahkan mereka takjub dengan pemandangan indah selama perjalanan. Sudah terpilih biku yang memang adalah hobi juga, hobi jalan. Jadi baik tanjakan juga memang capek, mungkin alami, namanya gunung-gunungan, tadi indah kita juga dapat, semangat anak kecil juga dapat, seperti wihara-wihara kita dapat semua. Dan kita pasti semangat untuk umat-umat, untuk masyarakat di samping-samping jalan, semakin soleh, semakin banyak yang nyambut kami, semakin semangat, jadi lupa kecapean. Kami menerima para biku tudong, spiritual biku tudong yang mulai dari Kabupaten Semarang menuju Kabupaten Temanggung lewat Kalimanggis. Ada sekitar 45 orang, 40 orang itu dari Thailand, 2 orang dari Singapura, 1 orang dari Malaysia, dan 1 orang dari Indonesia. Tudong adalah ritual perjalanan spiritual yang dilakukan pemuka umat Buddha atau Bante dengan berjalan kaki yang merupakan tradisi sejak zaman dahulu. Selain untuk mempraktikkan ajaran Buddha dengan bentuk melepas keduniawian, tudong juga bagian dalam menyambut perayaan Hari Raya Suci Waisak. Rencananya, perayaan Waisak akan dilangsungkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Tokoh pers dan perfilman nasional Profesor Salim Said tutup usia. Salim Said menghembuskan nafas terakhirnya setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tentara sudah bermula di zaman tahun 48. Pemirsa, kabar wafatnya Salim Said dikonfirmasi oleh Herawati melalui pesan singkat, di mana dalam pesan tersebut disebutkan bahwa jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di Kompleks Wartawan PWI Cipinang, Jakarta Timur. Jenazah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada siang hari ini. Salim Said dikenal sebagai salah satu tokoh pers Indonesia yang merupakan wartawan senior yang pernah warawiri di sejumlah media nasional. Ia juga telah menelurkan sejumlah buku. Almarhum merupakan duta besar RI untuk Republik Ceko di tahun 2006 hingga 2010. Pemirsa, penyiar radio MNC Trijaya FM berhasil mencegah pendengar yang ingin mengakhiri hidupnya. Kronologi yang dibagikan salah satu pengguna media sosial X ini berujung viral. Tripod Trijaya Podcast bersama saya Gaib Maruto Sigit. Dua host radio MNC Trijaya FM, Gaib Maruto dan Margi Syarif, viral di media sosial setelah berhasil mencegah pendengar yang ingin mengakhiri hidupnya. Pendengar tersebut awalnya sempat mengirim pesan menyatakan keinginan untuk mengakhiri hidup Selasa 14 Mei lalu. Namun keinginannya digagalkan lantaran kedua penyiar tersebut berusaha mengatasi kondisi darurat ini. Kronologi peristiwa ini dibagikan pendengar lain di media sosial X oleh akun @anugrahreskita. Kedua penyiar lalu mencari keberadaan sang pendengar yang ingin mengakhiri hidup. Ternyata ia tinggal seorang diri di sebuah kos-kosan. Para penyiar memberi semangat serta dukungan. Tak lama petugas keamanan mendatangi sang pendengar dan membantu memindahkan ke tempat aman. Sesi siaran radio yang awalnya ditujukan untuk hiburan mendadak berubah menjadi momen tegang yang penuh haru.
Lalu akhirnya diputar lagu-lagu seperti Jangan Menyerah dari The Massive, Hadapi dengan Senyum dari Ahmad Dhani, dan lainnya yang menjadikan suasana lebih tenang. Pemirsa, memperingati Hari Buku Nasional, MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa membagikan ratusan buku bacaan kepada anak-anak di kawasan pesisir Pantai Cilincing, Jakarta Utara. Anak-anak yang mayoritas duduk di bangku sekolah dasar ini antusias mengikuti kegiatan seperti bernyanyi dan mengikuti kuis dengan hadiah menarik. Beginilah keceriaan anak-anak di kawasan pesisir Pantai Cilincing, Jakarta Utara. Selain bersekolah, mereka juga aktif menambah ilmu dan wawasan di Taman Anak Pesisir, seperti belajar sambil bermain, membaca, dan aktivitas seni. Mendukung semangat belajar anak-anak pesisir ini, MNC Peduli hadir dengan beragam kegiatan. Di sini, anak-anak diajak mendengarkan dongeng dengan tema sampah dan kelautan, membaca dan bernyanyi bersama. Aku di sini senang bagi anakku di sini diajarin teater, nyanyi, sama belajar-belajar yang lain. Biar nambah baik lagi lah gitu. Biar rajin baca. Iya, biar rajin baca, biar nambah pinter lah gitu. Memperingati Hari Buku Nasional, MNC Peduli dengan program Generasi Cerdas Anak Bangsa juga membantu dengan menyerahkan ratusan judul buku untuk Taman Anak Pesisir. Dari hari Senin sampai hari Kamis kita kita bikin program 30 menit wajib membaca di jam berapapun sepulang sekolah mereka. Di hari Jumat saya hadirkan guru relawan itu yang ngajarin agama. Di hari Sabtu itu ada kelas yang namanya seni budaya, teater, menari, melukis, kayak gitu-gitu. Menanamkan nilai peduli lingkungan sejak dini, anak-anak juga diajak untuk menggelar aksi bersih sampah di sekitar pantai. Dari Jakarta, Muharlin Ainus melaporkan. Pemirsa, kedatangan Kapten Timnas U23 Rizky Ridho ke kampusnya di Universitas Muhammadiyah Surabaya berubah menjadi ajang meet and greet. Ratusan mahasiswi berebut swafoto dan bersalaman dengan sang kapten. Kedatangan Kapten Timnas U23 Rizky Ridho di kampusnya Universitas Muhammadiyah Surabaya membuat heboh sejumlah mahasiswi. Bak acara meet and greet fans dan idolanya, puluhan mahasiswa berebut bersuah foto dan bersalaman sekaligus mengucapkan selamat atas pencapaian tim Garuda Muda sampai ke semifinal Piala Asia U23. Aku sangat excited, sangat bahagia untuk bersama Rizky Ridho, Pak. Ya Allah, ini Pak, Selain berkiprah di Timnas U23, Rizky Ridho tercatat sebagai mahasiswa aktif semester 4 jurusan manajemen di kampus UM Surabaya. Atas prestasinya, Rizky pun mendapat apresiasi berupa uang tunai dari kampusnya. Saya sangat bersyukur dan saya sangat senang berada di sini dan disambut baik oleh Universitas Muhammadiyah. Usai berlibur di kampung halamannya di Surabaya, sang Kapten Rizky Ridho akan mengikuti latihan untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina Juni mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.